Hai everybody, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana kemarin lebarannya? Pasti sangat berbeda ya. Tapi terima kasih loh sudah tidak mudik dan di rumah aja. Apapun usaha yang dilakukan itu pasti tiba-tiba kursi gue turun. Itu akan sangat berdampak terhadap mengurangi penularan angka COVID-19. Makasih banget teman-teman yang udah turut membantu untuk menurunkan angka penularan. Selamat datang di Cap Cip Cus episode keempat bersama aku, Priska Syagian. Gimana? Sambil menunggu semua pada online, boleh yang mau dada mau kita minal aidin dulu ya, minal aidin wal faizin. Gimana teman-teman? Masih suasana lebaran? Masih ada sisa opor? Oh, udah habis ya opornya. Oke deh. Kita malam ini akan ngebahas satu topik yang masih berkaitan dengan Cap Cip Cus episode ketiga 2 minggu yang lalu. Gue seneng banget. Makasih juga sekali lagi buat teman-teman Cap Cip Cus yang kasih DM, kasih masukan, kasih ide-ide untuk biar gue merasa menjadi sangat bersemangat. Temanya kali ini tentang utak-atik bisnis kreatif di tengah badai krisis, ya kan? Kenapa? Karena kemarin kita ngebahas di episode ketiga itu 2 minggu lalu kita ngebahas tentang ngatur duit di masa sulit. Terus kemudian ada salah satu viewers yang nanya kayak gimana ya ngelihat peluang bisnisnya gitu. Terus ada juga yang kemudian men-DM gitu kan. Buat gue sendiri ketika dapat DM itu mikir juga ya, oh ya juga ya, gimana ya caranya bisa nggak sih sebenarnya kita ngelihat peluang bisnis di tengah krisis kayak gini, di saat banyakan aktivitas produksi itu lagi sangat melambat gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir rasanya peluang bisnis itu seringnya harus kita ciptain gak sih gitu, bahwa kita sendiri yang harus menciptakan peluang bisnis itu. Tapi kan untuk nyiptain peluang bisnis kayak gitu kan kita butuh kreativitas ya. Macam kayak aku yang kurang kreatif ini rasanya kayak kreativitas, oke, tunggu dulu gitu, itu ada di otak sebelah mana gitu kan. Karena kreativitas itu apakah sesuatu yang mendarah daging, maksudnya udah bawaan lahir, atau emang bisa di create gak sih gitu, apa emang bisa dipelajari atau enggak gitu. Terus gue kemarin juga dapat info menarik bahwa seringkali di saat kita jenuh atau di saat kita sedang menghadapi satu kondisi sulit gitu, kita terpicu untuk menghasilkan sesuatu jalan solusi gitu. Dan ternyata otak yang bekerja ketika kita mencari solusi itu deketan dengan otak kreatif gitu loh, yang muncul kalau kita kreatif nih. Jadi ada bagian otak yang kalau kita kreatif itu dia akan bekerja lebih aktif, ternyata posisinya deketan dengan otak yang fungsinya mencari solusi. Jadi sebenarnya setiap kita mencari solusi itu kita sedang berpikir kreatif gitu. Jadi jangan-jangan di luar sana kita semua adalah orang-orang kreatif. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kreativitas itu sebagai peluang bisnis, ya kan? Nah, ngomongin soal kreativitas dan peluang bisnis, gue punya teman-teman gue tuh keren-keren semua dan baik-baik semua, pada mau gitu berbagi ilmu di Cap Cip Cus. Dia adalah seorang kreatifpreneur dari Makassar. Bayangin episode ketiga kemarin. Halo Wais ya. Mudah-mudahan bener. Episode 3 kemarin dari Surabaya. Sekarang episode keempat dari Makassar. Kayaknya makin ke timur ya, karena Indonesia begitu luas. Jadi narasumbernya bisa dari mana-mana aja. Narasumber untuk kali ini, narasumber teman ngobrol, sahabat, pokoknya komplit banget. Itu adalah Azizah Syamsuddin. Gue gak pernah manggil dia Azizah soalnya. Gue selalu manggil dia Echa. Echa itu punya 3 brand atau 3 brand bisnis kreatifnya dia. Yang pertama itu, ini gue sambil lihat contekan gak apa-apa ya. Echa punya Hopi Pola Craft. Itu apa Hopi Pola Craft? Nanti kita tanya sama Echa. Terus yang kedua itu dia ada Echa Styling Room. Dan yang ketiga itu adalah Snack Tower by Hopi Pola, ya kan? Mulai kebayang nggak sih, kira-kira ada yang tahu nggak nih bisnisnya Echa apa?
nggak jauh-jauh, pokoknya bisnisnya bisnis kreatif, makanya dia dinamain kreatifpreneur, ya kan? Coba kita lihat apakah Echa sudah nungguin Echa. Teman-teman kalau mau kasih komen, mau bertanya, mau sharing pengalaman, mau minalai, hai Echa, Hai. langsung enggak, jangan malu sama aku. Gua kan Eca, sama lu, minal Mbak aidin Pris. apa izin, Eca. Ya Allah, Iya. dibegal Mbak Pris lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana Lebaran kemarin? Baik, alhamdulillah. Tetap seru. Walaupun di Alhamdulillah. rumah aja. Iya bener. Tapi makasih loh buat teman-teman yang Lebaran di rumah aja, karena itu pasti akan berdampak sangat besar untuk mengurangi penularannya, nggak sih, Cak? Iya, benar. Di rumah aja, dengan di rumah aja kita ngebantu para medis kan buat bekerja maksimal. Iya betul. Tuh. Suaminya Eca dokter soalnya. Gue akan kasih gambaran sedikit tentang Eca. Jadi tadi gue udah cerita, lo punya 3 brand kreatif, Hobi Pola Craft, terus Eca Styling Room, sama Snack Tower by Hobi Pola. Nah, Iya. sebelumnya itu, kenapa gue mengajak Eca untuk terlibat di dalam Capcipcus ini, Celah. Wah, Itu adalah bangga banget harus gue gini masuk soalnya. Capcicus. Aku juga senang kalau kamu mau aku ajakin. Eca ini memang dari dulu sudah bergerak di bidang kreativitas, teman-teman. Gue kenal Eca itu dia sebagai beauty stylist and writers ya, Eca. Betul kan? Iya. Dulu kita sama-sama di Kompas Gramedia Lifestyle Magazine Group, right? Kan? 10 Iya, tahun yang betul. lalu. Masih muda dong. Masih muda kan? Gue masih muda, Mbak Pris. Oh, oke, aku juga masih muda. Nah, Eca itu dulu dia di majalah Elle, bener nggak sih gue ngomongnya? Iya. Bener L. Ya, L. 2009, Martha Stewart Living, Iya. More, Chic, kawanku. Lo bayangin deh, udah berapa banyak ide kreatif yang Eca tuangkan ke dalam majalah. Dan terakhir itu editor beauty di editor Fem Magazine, digital magazine-nya punyanya detik.com. Tuh kan, luar biasa loh Mbak Eca ini. Alhamdulillah. Terus sekarang punya bisnis kreatif itu gimana ceritanya, Cak? Maksudnya lo bikin 3 brand itu mana duluan sih? Pertama itu Hobi Pola Craft. Pas gue kerja di Jakarta kan emang nggak bisa diem. Nulis. Oh, anaknya nggak diem ya anaknya? Cuman kadang-kadang pemalu. Terus itu gara-gara pertama sih itu triggernya pas jalan sama calon suami nyari properti buat seserahan. Jadi tuh idenya pas jalan-jalan ngeliat ada ratan, terus loh ratannya cantik warna-warni, cuman kok nggak di provide gitu loh, bisa lebih cantik. Jadi gue ajaklah kerjasama si prajinnya ada di Tangerang sih. Gitu. Bahkan dari sebuah rotan aja Eca bisa ngeliat nih ada potensi rotan yang belum dikuak gitu ya Cak ya. Nah itu pertamanya gue pakai buat seserahan sendiri, buat nikahan. Pas balik nikah di Makassar, pas balik ke Jakarta baru deh gue seriusin tuh Hobi Pola Craft. Rotan itu. Gimana? Maksudnya tadi lo bilang lo ngeliat nih rotannya tampilannya cantik tapi belum maksimal nggak maksimal. Nggak dipoles. Sebenarnya menurut lo itu kan butuh sense of creativity ya. Maksudnya lo butuh skill untuk melihat ini bisa dibikini. Menurut lo sendiri tuh kreativitas itu sesuatu yang dibawa dari lahir atau emang bisa dipelajarin sih, Cak? Dua-duanya sih menurut gue. Bisa dibawa emang talenta, bisa juga emang dilatih. Emang kalau ada kemauan ya bisa, semuanya bisa sih. Asal ada kemauan aja. Kalau lo lebih ke yang mana? Kalau gue kebetulan waktu SMA tuh pas lulus keseniannya dapat 10. Jadi ya emang passionnya di situ. Dari dulu tiap di sekolah tuh pasti selalu dikasih bagian seni gitu loh, art. Ya walaupun seninya bukan lukis apa segala macam, tapi kayak dekor yang berbau kreatif deh, gue disuruh jadi chiefnya biasanya. Nah itu pas chief. Jadi kayak ketuanya gitu loh, koordinatornya. Dari waktu ketua sekolah geng gitu. Maksudnya.
Itu juga sih. Terus emang suka gitu loh, emang seneng, passionate gitu loh kalau disuruh, lo dekor ini deh. Waktu ada pensi, terus pas prom night-nya kakak kelas kan senior, gue disuruh dekor. Jadi kayak emang dari dulu emang passion di situ, dan waktu kuliah terus kerja pokoknya emang emang suka sesuatu yang berbau kreativitas gitu loh. Dari hal kecil, Terus dari kalau barang. terus kalau kayak gue nih, orang yang nggak punya, yang rasa seninya nggak setajam Echa, Silet. gimana bisa melatih setajam silat, gosip dong kita. Gimana caranya kita bisa melatih kreativitas? Kan tadi lo bilang selain dia bawaan lahir juga bisa dilatih sebenarnya. Melatihnya seperti apa, Cak? Biasanya sih ada banyak faktor sih, cuman salah satunya emang karena biasanya tuntutan lingkungan nih, kayak misalnya kayak pandemi sekarang, waduh gimana nih, gue butuh butuh cuan nih gitu loh. Ya udah, Cuan! kita dituntut buat kreatif gitu loh. Otak kanan kita harus bekerja, otak kanan atau otak kiri sih? Otak kanan nggak? Kreativitas, iya kan? Otak, gue kalau ngomongin otak, gue ingetnya otak bule di restoran sederhana, ya kan? Itu kenapa gue gak kreatif, karena baliknya ke perut dasar ya. terus, Cak. Nah itu bisa diasah. Oh gitu, gimana caranya? Ya udah, bener, lo kenyangin dulu, abis itu udah berkreativitas. Maksudnya mindsetnya itu emang harus di ini. Jadi kayak gimana? Pokoknya bisa dilatih deh. Lo misalkan ada tuntutan pengen ini gitu, pasti bisa asal ada kemauan. Kalau di era sosial media sekarang ya, prinsip gue asal ada kemauan dan kuota. Lo kalau ada kemauan, ada kuota, semua bisa. Jadi kayak sosial media sekarang tuh ngegampangin kita buat breakthrough gitu loh, memulai hal baru, mendapatkan ya ini juga sih ngebantu perekonomian juga sih, tergantung masing-masing aja. Lo kalau emang punya ide, yaudah kenapa enggak gitu loh, coba. Apalagi sekarang kan ada Instagram, itu bener-bener alhamdulillah ngebantu banget deh. Pasti bukan cuma gue sih yang ngebantu. Jadi kayak gue pernah dengar ada istilahnya mending tutup laptop daripada mending buka tutup laptop daripada buka tutup toko. Jadi yang buat pengusaha kecil kayak gue, ya udah manfaatin deh sosial media sebanyak-banyaknya. Facebook, Instagram sih paling menang ya sekarang. Twitter, semuanya manfaatin kalau emang ada jiwa bisnis. Terus kreativitas itu bisa kok, bisa dilatih selama lo ada kemauan dan kuota. Kemauan dan kuota itu apa namanya, jargon bisnis terkini. Di mana ada kemauan dan kuota, terabas aja semuanya bisa ya. Coba apa aja. Itu juga yang kemudian membuat lo melahirkan 2 bisnis yang baru itu, gimana ceritanya, Tak? Nah, kalau yang bisnis yang Echa Styling Room itu kebenaran kan gue di Jakarta writer sama stylist. Terus gue back for good ke Makassar, ikut suami gitu. Emang kemauan gue sih ikut suami, dan gue nggak bisa diem anaknya. Dan gimana caranya biar gue bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu gue yang ada di Jakarta ke kota Makassar, yang which is yang lebih kecil daripada Jakarta. Ya gue manfaatin yang gue udah pelajarin di sana. Kayak brand-brand gue ini nih, misalkan Echa Styling Room, gue kan makeup. Waktu di Jakarta gue beauty writer sama beauty stylist. Jadi emang ada basicnya gitu loh. Gue udah punya knowledge, cuman belum ada jam terbangnya. Nah pas di Makassar gue ada product knowledge, gue ada. Kayak waktu kita kan beauty writer, kita nulis tentang kecantikan ya, kita liputan, ngomong sama PR-nya segala macem, kita nyobain produk. Nah itu gue, ilmu itu semua gue bawa nih ke Makassar. Nah selain beauty makeup artist, gue makeup artist di HSM itu makeup artist sih, sama nge-styling juga. Styling ada teman gue punya fotografi namanya Morning View, which is sahabat gue juga, dia sering ngajakin, yuk lu bantuin gue styling dong, selama ini gue gak ada stylist nih. Oh yaudah oke. Selama gue kan kerjanya juga gak 9 to 5 kan, gue lebih fleksibel gitu loh. Apalagi kan tahu sendiri kan nggak kantoran, jadi ya santai, jadi bisa ngatur waktu sendiri gitu. Ya udah, itu awal mula Echa Styling Room. Nah kalau Snack Tower by Hobi Pola itu baru banget setahun yang kemarin. Oh kalau Echa Styling Room pas gue balik ke Makassar Makassar gue back for good 2014 deh, pas gue ikut suami. Terus 2019 tahun kemarin baru deh muncul ini Snack Tower by Hobi Pola. Ini ada contohnya nih. Ya Allah, itu pengen gue comotin satu-satu nggak sih?
Nah itu ini berawal dari gue bantuin teman. Tuh dia lagi nonton tuh namanya Kak Ruri. Dia punya anak. Hai sekolahan Kak sama- Ruri. Bener-bener rezeki dari temen deh pokoknya. Dari anaknya temen. Jadi gue bantuin. Dia minta tolong kan Eca tolong dong bikinin ini snack tower snack tower gitu. Gue nggak tahu. Oh yaudah ayo bikinin. Temen sekolahnya anakku. Jadi pas gue bantuin, udah gue bikinin tuh pas ke sekolah. Wah anak-anak tahu sendiri kan kalau ngeliat snack kayak wow kayak kita ngeliat dolar. Wow apalagi di Kinder Joy-nya. Apalagi Mainannya di- dolar. dolar. Ada Kinder Bukan Joy, dolar ada apa. Zimbabwe kan? Terus udah kayak wah gue juga kayak ada perasaan gimana ya kayak seneng banget gitu loh diapresiasi apalagi anak kecil kan which is ya kalau punya anak sendiri kan Honest ya, mereka jujur kan pasti kan. jujur. Dan selama Ekspresinya ini jujur. biasanya kan kalau yang biasa kita lihat berseliweran kan kayak pinata buat ngerebutin gitu. Nah ini memang Iya. versi Terus yang digebuk-gebukin gitu ya. agak sarkas sih kadang-kadang kan agak ngeri juga. Iya. Ini juga bisa sarkas sih cuman asal miss-nya nyuruh ngantri ya nggak masalah. Kalau misalkan ini kan ya udah itu bantuin teman maksud hati cuman buat nyenengin anaknya teman kan. Terus pas gue posting gue kan banci Instagram ya. Gue suka posting di apa-apa diposting. Tapi yang inilah nggak ada maksud buat apa-apa cuman pengen oh nih lucu nih gue posting banyak itu berapa bikinin dong ini pas besok-besok ya udah oh ini gue bisnisin aja deh Cuan Akhirnya, nih, cuan gitu ya. dari hati turun ke cuan Dari hati turun ke cuan. Jadi deh gue Wah. sampai sekarang bikin snack tower ini. Dan dari 3 brand kreatif itu yang lumayan bisa bertahan di masa krisis ini yang mana, Cak? Snack tower ini yang gue nggak sangka-sangka Mbak Pris. Oh ya? Snack tower. Kenapa? Gue juga baru nggak nih pas kemarin kan Makassar karantina 16 Maret tuh. Jadi kayak semuanya aktivitas berhenti gitu kan. Oh nggak ada ini makeup pun gue SSN sepi langsung kosong. Selama berapa bulan ini kosong. Terus hobi pola craft oke lah masih so-so. Kalau makeup sama sekali nggak ada karena kan orang takut kan ya berinteraksi kosong sama sekali. Kalau hobi pola craft alhamdulillah oke, so-so ada yang request bikinin book storage lah apa segala macam kan untuk di rumah jadi oke masih ada. Tapi yang paling gua nggak nyangka nih snack tower nih 3 kali lipat dari permintaan yang biasanya sampai gua kewalahan sendiri tapi namanya rezeki ya. Sayang kalau ditolak ya udah Iya betul lah. Mau profitnya kecil selama lo kerjain dari hati insya Allah rezekinya ngalir deh. Kenapa kira-kira justru si Snack Tower ini yang out of the box gitu pada saat masa pandemi? Nah itu yang gue nanyain, loh ini mau ada acara ulang tahun enggak? Mau nyenengin anakku soalnya kan nggak bisa party. Oh gitu, pas gue lihat kan di instastory-nya yang si klien yang mesen, oh iya dia cuma naro terus foto anaknya udah gitu. Mereka nggak bikin acara. Oh pantesan, karena kan mungkin Snack Tower lebih hygiene kali ya. Ini kan snacknya dibungkus di dalam kemasan, jadi siapa aja kapan aja mau dibuka juga bisa. Beda mah kalau bikin cake kan itu kan langsung adonan yang kita pakai tangan segala macam. Nah kalau ini kan mau disemprot sama hand sanitizer juga kasarnya dari jauh juga bisa gitu loh karena dia aman dalamnya. Jadi kayak apalagi kan yang kayak gini nambahin foto-fotonya segala macam jadi kayak banyak banget ibu-ibu yang pengen anaknya tuh seneng walaupun diam di rumah. Jadi ulang tahunnya tetap jalan gitu loh. Jadi yang gua nanya ini nggak ada yang bikin party, semuanya buat foto aja buat ini. Coba mungkin boleh dikasih lihat lagi, Cak, contoh Snack Tower-nya, Cak. Cuman ini belum. loh. Cuman ini belum maksimal sih. Biasanya ada fotonya, ada ini ya tadi. Foto anak yang ulang tahunnya gitu, ditancepin di situnya. Ditancepin di situ kayak isinya gini, apa aja? Ada. Pokoknya. Oke. Gue nanyainnya, anaknya suka tema apa? Nah semuanya gue desain sendiri gitu. Jadi gue print gitu. Halo, Eca? Wow. Semuanya. Oke. Baru gue tancepin. Aduh, nggak jatuh ya. Aduh, gue pegangin aja deh. Tongsisnya nggak nampol. Aduh, udah, gini aja deh. Ya, emang ini tantangan kalau lagi live itu pasti masalah teknis pasti. Maaf. Tapi kamu tetap kesalahan teknis. glowing kok. Nggak apa-apa. Terus Cak, Alhamdulillah. Cak, kalau lo sendiri dulu kalau kita mau mundur sedikit kan kalau mau mulai bisnis lo harus bisa punya hitung-hitungan dong. Maksudnya kayak
Oke, gue rasa dengan modal segini, ini gue bisa akan melakukan dan kira-kira akan hitung-hitungannya seperti apa sih? Maksudnya modal apa yang harus dimiliki seseorang ketika dia mau pertama kali melakukan bisnis? Modal apa ya? Kalau materi sih menurut saya nomor dua. Yang pertama sih Hmm, skill sih menurut gue. Ada satu hmm, skill yang nggak pernah gue nyangka bakal bantuin gue nyari duit adalah pada saat gue kuliah, gue masuk oke. kelas gue mascom, tapi ada kelas advertising which is fotografi, ngedit, ada Photoshop, InDesign, Illustrator. Nah gue dulu pengen banget sebenarnya jadi ilustrator, tapi ujung-ujungnya cuman bisa edit Photoshop doang sama InDesign. Nah, edit Photoshopnya itu kepake pada saat gue bikin Snack Tower. Jadi Oh, gue nggak perlu nge-hire desainer grafis. Gue tinggal ngerjain semua di rumah, di studio gitu loh. Mau ngeprint sendiri, ngedesain sendiri. Jadi kayak ya cheesy sih, cuman kayak kalau kalau menurut desainer grafis senior nggak, ya biasa aja gitu loh. Cuman menurut gue ya alhamdulillah bisa bikin apa jadi bisnis. Jadi kayak misalkan nih foto Madita anaknya Mbak Pris, dia suka Minnie Mudita, Mouse. Beb. Mau Mudita, kok Madita sih? Mudita, gue edit fotonya, gue collab Hmm. tuh sama Minnie Mouse. Jadi kayak gimana ya? Oh, Ilustrasinya jadi kayak kan anak-anak seneng ya, nyokapnya juga seneng gitu. Ya gitu sih yang gue nggak pernah nyangka ternyata Adobe Photoshop itu kepake gitu sampai gue bahwa, beribu rumah tangga sekarang. bahwa sebenarnya skill-skill simple kayak gitu, Mm-mm. selama lo latih terus itu pasti akan bermanfaat satu Iya. kapan gitu ya ketika Uh-uh. lo bikin. Sebenarnya kalau ngomongin tentang bisnis kreatif sendiri, kan harus punya uniqueness ya, harus punya unik kayak gini deh, kayak misalnya bisnis rotan lo itu kan banyak Mm-mm. sebenarnya orang yang bikin bisnis rotan. Gimana sih kita bisa ngelihat peluang bahwa oke, kalau gue bikin bisnis rotan ini it's going to be outstanding gitu, dia bakalan beda sendiri. Itu gimana caranya, Mm-mm. Cak? Sebenarnya sih kalau misalkan yang mungkin setiap kita ngelakuin sesuatu nggak mungkin kita yang paling sempurna kan, pasti ada yang lebih dari Hmm. kita. Jadi kayak kita nggak usah mikir, sebenarnya nggak usah pikir kalau menurut aku nggak usah pikir kompetitor, kita ngelakuin aja yang kita Oh, mau bikin. oke. Misalkan kayak mungkin banyak yang lebih bagus dari ini nih, wah rotannya kebetulan ada di sini nih, mungkin banyak yang lebih bagus daripada ini gitu kan, ini bentuknya. Nah, Hmm, biasanya hmm, kan hmm. orang jualan rotan cuman bentukannya aja nih kayak gini. Nah, gue Hmm, yang hmm. bikin statementnya Hopi Pola Craft dulunya itu gue kan mulai rotan tuh pas masih di Jakarta tuh kerja 2000 sekitar 2013. Oh iya, Hmm, hmm. pas nikah habis 2013 akhir. Nah, hampir belum ada sih menurut gue yang bikin rotan terus bikinin kain kayak gini dalamnya. Nah, Oh, oke, zaman itu oke. belum. Ada personal touch-nya ya. Ada personal. Jadi ini statementnya Hopi Pola. Cuman kan sekarang udah makin banyak. Jadi ya mau bilang statement juga nggak bisa kan. Jadi ya gitu tergantung pemilihan kain dan aku tuh selalu milih yang colorful gitu. Jadi misalkan kayak luarnya Kenapa? warna peach, suka aja yang lebih playful gitu loh. Kalau emang sekalinya yang original ya gue bikin yang original, touch of original. Tapi kalau yang gue lebih suka yang playful sih, lebih kayak pas orang lihat langsung eye catching. Itu aja sih sebenarnya statementnya yang bikin unik. Gue nggak suka sesuatu yang terlalu apa biasa gitu loh. Pengen ada yang beda gitu. Gitu. Pengen selalu beda, ya, Hmm, Cak. ya betul. Ide-ide kreatif itu selalu muncul saat apa sih? Apa saat lagi mandi? Apa saat lagi makan mie instan pakai micin gitu? Itu juga bisa sih semuanya, di mana aja. Cuman paling sering sih pas jalan-jalan selalu ada ide-ide aja gitu. Pengen bikin ini oh pengen gini atau pas lagi ngobrol pun jadi kayak lo kita ngobrol sama temen di kafe atau segala macem nggak ngapa-ngapain sih cuman ngobrol-ngobrol biasa itu bisa dapat kreatif dapat ide juga jadi kayak nothing is useless gitu loh semuanya pasti ada Oh, faedahnya misalkan kita ketemu nih gue komen anting konggon lo kemarin kan iya nah kan betul. padahal ini semua gue langsung ini eye catching sama antingnya karena kan Mbak Pris ini suka banget kan sama anting jadi nggak tahu Mbak Pris nggak kono terus Mbak Pris langsung ngajakin jadi kayak everything is meaningful gitu loh selama kita selalu berpikir positif jadi energi positif selalu datang ke kita gitu begitu pula dengan ide-ide
Kalau begitu untuk para kreatifpreneur di sana yang masih sedang mencoba untuk terjun di saat situasi banyak PHK dan sebagainya, kan pasti dia kayak antara takut-takut tapi mau nggak mau dia harus mencari hal untuk dilakukan untuk bertahan hidup kan. Apa yang bisa lo sampaikan kayak mungkin tips atau trik apa gitu yang bisa lo sampaikan kepada mereka supaya mereka lebih percaya diri? Gimana ya? Pokoknya ngasih tips buat percaya diri. Pokoknya ini aja deh, jangan pernah takut deh, ragu selama itu positif. Lo misalkan kayak mau jualan apa, yaudah coba aja dulu. Maksudnya nggak usah, wah nggak ada marketnya, jangan berkecil hati. Either itu nggak ada marketnya atau lo membuka market baru. Kayak misalkan snack tower ini gitu loh kan. Ya sejauh ini yang saya lihat belum ada di Makassar gitu loh, yang kayak seperti biasanya kan ada yang bucket gitu yang bisa dipegang itu. Kalau kayak tower kayak gini sampai kan aku biasa bikinnya paling tinggi tuh yang kayak setinggi umur anak 6 tahun kayak gitu. Kayak biasanya kan lo kalau misalkan notice lo kalau ke swalayan kan biasa kan ngelihat ada display yang seperti itu dari ininya, dari tokonya ya. Sebenarnya sih yang seperti itu gue bawa ke bisnis gue gitu kan. Jadi kayak cuman ya emang kalau di display di toko kan emang biasa aja kan monoton. Kalau ini kan emang lebih playful. Jadi pokoknya jangan pernah berkecil hati deh. Nggak usah bilang ah nggak ada marketnya, nggak, nanti nggak ada yang beli. Nggak usah, jangan. Coba aja. Misalkan lu bikin kue nih, lu pintar bikin kue, lu baking aja dulu, posting. Ya kalau misalkan rezeki pasti ada yang nanya, itu dijual nggak gini-gini. Udah iseng aja. Jadi kayak Instagram itu dimanfaatkan aja gitu loh, sebagaimana selama mumpung sosial media kan lagi naik daun nih, terus for free, pokoknya intinya balik lagi asal ada kemauan dan kuota bisa semuanya. Asal ada mauan nih. Dan ini loh viewers yang kuotanya masih mencukupi untuk bertanya, silakan loh, boleh bertanya atau berbagi pengalaman juga ya Cak ya. Berarti kalau di Makassar boleh dibilang Snack Tower itu yang pertama kali ya. Kalau nanti abis setelah Cap Cipcus banyak orang bikin Snack Tower gimana tak? Nggak apa-apa. Bagus lah semua. Jadi kayak alhamdulillah ya, kalau misalkan bisa mendatangkan rezeki buat mereka juga ya why not gitu kan. Kenapa enggak kan, menjadi masalah ya, banyak. Enggak masalah. Insya Allah enggak. Rezeki kan udah ada yang atur. Menjadi inspirasi buat yang orang lain kan juga udah pahala. Waduh ya Allah, emang paling sejuk ngomong sama Eca. Cak. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ini kita pakai bajunya kok kembaran ya Mbak Pris? Iya benar-benar. Ini namanya konspirasi semesta, tahu, kita nggak janjian tapi punya nuansanya sama. Iya nggak? Cielah. Cak, lu dari tadi beberapa kali bilang bahwa Instagram itu channel untuk mempromosikan lah gitu kan. Tapi kan apa ya, balik lagi mungkin ada trik-triknya nggak sih? Maksudnya entah, berarti tampilan foto itu sangat mendukung sekali ya? Sangat mendukung. Kalau lo jualan di digital, visual itu nomor 1 menurut gue. Taste itu nomor 2. Dan tapi lo, maksudnya lo apakah sudah mulai masuk ke marketplace gitu nggak sih Cak? Apa lo merasa itu perlu juga untuk jadi channel untuk tambahan pelanggan baru mungkin atau gimana? Dulu sih sempet kerja masuk Etsy kan, bukan Etsy sih, ada pokoknya kayak kerajinan Indonesia gitu, kayak portal kerajinan gitu. Cuman karena gue pindah ke Makassar, jadi kan gue berat di ekspedisi, belum lagi makin naik kan semuanya segala macam, jadi kayak gue langsung keluar dari marketplace itu, jadi berdiri sendiri. Jadi ini aja lewat Instagram by myself aja. Gitu. Artinya selama bisa bertahan ya difokusin di situ aja gitu ya Caya? Iya, masih pelan-pelan gitu loh. Pengen menanjak sih, pengen sampai lebih namanya ngenusantara lah lagi gitu loh. Tapi ya semuanya kan butuh proses, butuh ya emang nggak bisa kerja sendiri, harus ada tim lagi segala macam gitu. Itu menuju ke sana sih, akan menuju ke sana. Artinya proses yang lu udah jalanin sekarang ini menurut lu pengalaman yang paling berharganya apa, Cak? Pengalaman berharganya ya itu kadang ada, kadang enggak. Tapi
pengalaman yang pas ini juga sih, pas dulu Hopi Pola Craft yang gue kan di Jakarta Selatan ya, waktu itu di Jakarta nggak ada mobil, jadi kayak gue bener-bener kalau gue ngeliat tuh usahanya nentengin dari Tangerang ke Jakarta Selatan, which is gue juga belum ada, gue ada kerjaan di kantor, jadi bener-bener ngatur waktunya, bener-bener semua itu pengalaman sih. Dan pas gue pindah ke Makassar, semuanya kepake Lo deh harus jadinya. mulai, dan ketika pindah ke Makassar kan pasarnya beda lagi ya, Caya. Pasarnya Berarti kan beda. lo harus mulai dari nol lagi ya. Mulai dari nol, jadi kayak makeup juga mulai dari nol gitu kan. Sementara kan banyak juga kan makeup artis di sini yang jago-jago, yang followersnya banyak gitu kan. Jadi ya jangan berkecil hati. Gue nggak berkecil hati aja gitu loh, berusaha. Jadi kayak gue punya sesuatu yang bisa gue jual. Misalkan gue ex beauty writer, ex beauty stylist gitu lah. Gue tahu angle-angle mana gitu kan yang bisa gue implementasiin ke si klien gue. Dan yang penting sih yang penting juga tuh yang gue dapat pengalaman tuh pas gue kontributor di Martha Stewart Living. Martha Stewart Living kan tahu sendiri kan ya, dia benar-benar craft kan, benar-benar itu tuh kalau misalkan gue pernah bikin sama Kak Ete, Mbak Ete bikin ini feature yang berapa halaman kan, produk spread gitu kan, gue kan styling dan nulis juga, jadi benar-benar angle-nya tuh harus bagus, fotonya bagus gitu, pokoknya sesuai dengan yang prinsipalnya Martha Stewart Living. Jadi kayak dari situ aku belajar gitu, oh pengambilan yang foto yang artsy itu seperti ini, nah itu gue pakai di usaha gue sekarang. Pengambilan foto tuh gue nggak akan posting foto di Instagram, either itu cuman produk kecil kalau nggak oke. Karena kan gue jual. Jadi kayak sudutnya gitu, mau pas-pasan lightnya apa segala macam harus bagus deh. Kalau nggak punya ring light, pakai cahaya matahari, itu udah bagus banget. Gitu. Berarti emang harus konsisten gitu ya, harus ya emang harus dari hati itu tadi ya, Ca ya. Benar-benar harus dari hati. Terus selain bagaimana sih lo menilai bisnis lo dari yang tadinya bener apa ya tadi lo bilang nenteng-nenteng sendiri sampai sekarang udah ada nama gitu, udah ada customernya sendiri. Gimana lo menilai perkembangannya gitu, Ca? Apalagi sekarang di saat ada krisis gini, apakah lo sudah mulai menemukan trik khusus gitu untuk bisa tetap terus bertahan atau gimana? Nah, karena alhamdulillah punya 3 brand ya. Misalkan Echa Styling Room lagi surut, Hopi Pola Craft so-so gitu loh. Karena kan selama pandemi orang juga lebih pikir makan kan dibanding hal-hal tersier lainnya. Ya itu aku maksimalin di Snack Tower. Di saat banyak permintaan gak ada yang gue tolak gitu loh. Gue usaha terus karena kan itu juga buat nyenengin anaknya dia kan. Jadi kayak gue maksimalkan di desainnya. Gue bikin lebih playful segala macam. Jadi pas gue posting orang makin banyak banjir yang datang gitu loh kan, lihat gue nge-treat kliennya mau apa yang dia mau gue usahain gitu kan, walaupun misalkan profitnya nggak sebesar produk-produk lain atau apa, yang penting ya terima-terima aja, selama rezeki pasti ngalir terus gitu kan. Selama pandemi ya maksimalin di sini, maksimalin di Snack Tower. Ada nggak kepikiran misalnya untuk mungkin mengcombine antara si Snack Tower dengan si Craft itu mungkin, atau berkolaborasi gitu? Selama pandemi ini lo pernah melakukan kolaborasi kah dengan yang lainnya atau gimana? Nah itu selama pandemi muncul brand baru lagi nih, tapi aku bagian promosi aja. Sebenarnya itu punya kakak aku. Kakak aku kan baker, bukan baker profesional tapi baker rumahan yang emang kalau bikin kue itu selalu enak. Jadi aku ajakin, yuk nih daripada nggak ada pemasukan kecil apa segala macam, lo juga biar nambah-nambah duit, yuk lo bikin kue, gue promosiin. Gue mau bikin hampers nih, hampers Hopi Pola kan setiap alhamdulillah setiap Ramadan tuh udah prepare tuh, Lebaran alhamdulillah banjir di situ. Oh ya Hopi Pola Craft banjir di situ kemarin alhamdulillah. Nah gue ajakin, oh ya kita X nih, Hopi Pola X Kandebepa gitu, nama ininya dia, brandnya dia Kandebepa. Jadi kayak hampersnya gue isi kuenya kakak gue gitu. Jadi ya udah. Kemarin itu yang alhamdulillah lumayan banyak peminatnya. Artinya emang harus jadi kenapa? Boleh lanjutin, Cak? Lanjutin. Nggak, maksudnya jadi memanfaatkan momen yang ada gitu kan. Betul. Gue juga mikirnya kemarin, oh iya ini kan lagi pandemi nih.
pasti orang nggak ke rumah masing-masing kan. Hampers ya ternyata 2 kali lipat lebih banyak daripada tahun lalu gitu. Gue malah nyesel nggak nyetok banyak kan. Gue kemarin Oh, justru ninggalin- banyak yang mau. banyak banget yang mau karena kan orang nggak bisa ketemu. Jadi ngirim hampers. Oh, Nah, disitulah iya, ajang. iya. Jauh di mata, dekat di hati. Gila kata-katanya. Gila. Itu selalu bisa jadi judul loh kata-kata lo dari tadi. Luar biasa. Kemauan dan kuota ya kan, karena jauh di mana. Lah itu kan Bahwa kata-kata sebenarnya gue. Itu punya Meli Guslo. Kata-kata siapa? tahu? Meli Guslo, Iya, Mari tapi kan lo Lasso. ini kita kenapa jadi berantem begini sih? Kan emang aslinya begitu Mbak, kita suka berantem. Oh, Ini iya. pencitraan aja nih di sini. Iya, kita. Kalem. Oh iya benar. Oke. Tapi balik lagi bahwa berarti emang sekecil apapun peluang itu kalau emang lu punya apa namanya punya skill dan punya kemauan di situ hajar aja gitu ya. Hajar, Kayak maksudnya sikat. ketika lo kolaborasi sama kakak lo itu, Mm-mm. tapi lo selalu berani ya Ca untuk memulai hal yang baru. Over berani sih sebenarnya, kepedean gitu loh. Gue selalu merasa pasti orang suka nih. Gue merasa apa yang gue suka orang lain pasti suka. Dan alhamdulillah ya. Oh emang standar lo ya, Iya. lo jadi standar buat orang lain gitu. parameter diri sendiri. Ya begitulah Gemini Mbak. Loh kok jadi ke zodiak? Enggak, tapi ya kenapa sih lo bisa punya rasa percaya diri bahwa kalau gue suka, apa emang harus begitu? Maksudnya ketika kita mulai bisnis baru gitu, katakanlah bahwa memang lo harus melakukan sesuatu yang lo suka dulu gitu. Iya untuk benar. dijadikan bisnis gitu. Bener, selalu. Gue selalu memulai sesuatu dari yang gue suka. Gue nggak pernah memulai sesuatu dari yang gue nggak suka. Kenapa? Pasti. Kenapa harus dari yang lo suka? Karena ketika saya suka, pasti gue passionate ngelakuinnya. Apapun itu. Mau hobi pola craft, HA styling, semua berdasarkan dari apa yang gue suka gitu loh. Berarti snack tower itu karena lo suka ngemil maksudnya, Ca? Iya Mbak, bener. Jadi sebenarnya ini tuh, ini tuh semua snack kesukaan aku. Oh Nggak ada gitu. yang Apa aku aja sih suka. isinya? Ini kita sekalian promosiin brand sebenarnya. Nih Astor harus bayar nih ke kita nih, kita promosiin. Nah ini kan, Dan ini anak-anak pasti suka gitu. Maksudnya belum lagi- emang belum lagi kalau gue tambahin Kinder Joy Mbak, itu gila. Anak-anak kalau ngelihatnya kayak ngeliat dolar. ada apa sih lo dengan dolar? Gue juga Cuan. Iya berdasarkan Tapi dari yang gue suka. Kan berarti apa namanya modalnya ketika lo ingin melakukan bisnis kreatif, pertama lakukan apa yang lo suka gitu. Benar. Misalnya kalau lo suka masak, bikin kue, makanan itu main di situ, manfaatin sosial media, sedia kuota yang banyak, Sudah kota ya yang kan? banyak. Benar-benar. Nah, tuh. gue terus jadi penasaran lagi, apakah kita perlu melakukan riset untuk sesuatu yang kita suka? Kan maksudnya kalau berdasarkan apa yang kita suka kan kita perlu ukur juga nih gitu. Kira-kira kayak snack tower lo deh gitu. Lo bagaimana lo bisa yakin bahwa itu isi snack yang anak-anak suka? Apakah lo melakukan riset kecil-kecilan atau gimana, Cak? Riset kecil-kecilan sih nggak seserius itu sih Mbak. Cuman ya berdasarkan kan sekeliling gue banyak anak gue juga doyan snack. Cuman anak gue emang beda, dia nggak terlalu suka snack yang ada di sini. Bahkan dia cuma ngeliatin aja Kinder Joy pun dia nggak ini. Jadi sebenarnya yang gue lihat dari requestan orang-orang dulu sih awal-awalnya kan waktu pertama kali gue bikin ya requestannya anaknya si temen gue yang Kak Ruri, nama anaknya Inara, dia lagi nonton nih Inara. Terus dia suka yang itu, berdasarkan itu. Terus pas gue ekspansif, gue coba bikin yang premium, yang middle lah. Poki kan lumayan kan, Astor, Ultra gitu ya. Sebenarnya berdasarkan dari taste gue, tapi pas ngeliat anak-anak juga suka, ya udah. Dan semenjak gue bikin yang kayak seperti ini tuh jarang ada yang pengen mengubah. Emang rata-rata ternyata sukanya Astor, Ultra, sereal ini gitu loh. Emang gue nggak pasang yang micin-micin kayak snack-snack apa gitu kan, kecuali kalau memang ada requestan. Jadi yang lumayan sehat kan kalau Milo sereal gitu kan campur susu sehat, anak-anak suka. Jadi kayak berdasarkan sekeliling juga sih, nggak riset yang seriusan amat. Cuman ngeliat aja. Okay. Tapi kalau anak lo nggak Gitu. anak lo nggak terlalu tertarik, lumayan aman juga berarti ya ketika lo bikin itu nggak ada yang Aman blongin atau Iya makanya ada Kinder Joy tuh ada seabrek tuh di depan, dia nggak goyang, nggak bergeming, cuman oh imannya ngeliatin kuat aja. ya? Imannya kuat. Imannya nggak sakit, setipis nggak telur ya? setipis telur.
Ngasih TV Telur putih telur. masih tebel Mbak, putih telur. Iya makanya, iya putih telur bener-bener. Itu jokes internal kita banget ya, Ca, ya. Banget. Jokes elu sih Pak, Mbak lebih tepatnya gue kopi. Teman-teman Capcipsis kalau ada yang mau nanya ke Eca, boleh loh. Gue rasa Eca punya banyak banget pengalaman. Tadi dia udah share kalau ternyata lakukan apa yang lo suka gitu ya. Karena dari sana lo akan jadi passionate. Modalnya cuma kuota doang ya, Beb? Berarti ya, Bener. Beb? Sama keberanian Kemauan. ya, kuota Mm-mm, keberanian. kemauan dan kuota. Dan agak sedikit banci sih, banci sosial media. Gitu loh. Oh, emang harus tampil Emang aja harus gitu ya? tampil. Kalau misalkan kayak gue nih, jarang tampil di IG story. Maksudnya gue jarang banget ngeliatin muka gue. Tapi produk-produk yang gue bikin, gue tampilin aja. Tapi bukan captionnya nggak ngejual banget gitu loh. Cuman kayak foto gitu Oh, kan. gimana, Ca? Contoh lo mau ngupload sesuatu. Heeh. Kan lo bilang captionnya nggak menjual, tapi orang terus bertanya itu harganya berapa, itu Nah, gimana caranya? itu kayak misalkan nih gue posting Snack Tower, gue cuma bikin caption selalu ada ibu yang ingin nyenengin hati anaknya. Nah itu kan, wah gue kan ibu, misalkan nih lu nih, wah gue pengen bikin Mudita deh, pasti Mudita senang gitu. Itu kayak ting gitu loh. Gue nggak berusaha. Gue memang tipikal pedagang yang nggak suka terlalu ngedoktrin kayak nge-push, beli ini. Karena ya itu juga sih bedanya gitu loh, caranya kayak ya bikin caption menarik aja lah. Itulah gunanya gue dulu pernah kerja di majalah, jadi nulis itu ya kepake lah di bisnis kecil-kecilan seperti ini gitu kan, gitu. Berarti emang personal touch banget ya kan, lo bermain dengan bahasa para ibu-ibu gitu kan. Maksudnya berarti emang lo juga harus mengenali target pasar lo nih kayak mana gitu ya, Eca? Bener. Karena gue kan sekarang juga udah ibu-ibu, jadi kayak, oh ternyata, Nggak kelihatan kayak oh ibu-ibu. iya, alhamdulillah. Makanya mau dolar berapa Mbak? Mau berapa? 100 atau 1000? Kinder Joy aja, Oh, Kinder Joy. Oke, gue kirimin sabrok. Gitu, gue selalu berawal dari diri gue sendiri gitu loh. Gue memposisikan diri gue, habis itu gue pelajarin yang lain gitu. Oh ternyata dia senang seperti ini, oh begini gitu. Jadi ya sebenarnya simple sih, nggak gitu muluk-muluk Mbak. Pernah nggak sih ngalamin punya customer yang cerewet gitu? Kan bagaimana, kan katanya pembeli adalah raja gitu. Tapi kalau permintaannya udah kelewat juga kan kadang bikin gerah juga nggak sih? Ada nggak sih trik-triknya untuk, kan service is sesuatu yang penting gitu ya? Iya, nomor satu. Nomor satu. Ya sering banget, sering sih nggak juga sih ya. Karena mungkin begini, gue suka membalikan diri gue nih. Kalau gue ngebeli barangnya orang, gue tuh jarang yang tipikal yang suka over komplain kalau emang benar-benar nggak ada komplain. Jadi benar-benar apa yang lo kerjain, apa yang lo lakuin ke orang akan balik lagi ke lo gitu loh. Jadi selama ini alhamdulillah mungkin dari 100% mungkin cuma 5% yang pelanggan gue seperti itu. Mostly semuanya baik-baik. Malah sempat ada yang gue kirim rak buku nih ke Bandung, kakinya patah dong. Terus gue, oh ya udah nggak usah bayar gitu loh, semuanya gue kasih free itu karena gue nggak enak kan. Itu sebenarnya gara-gara ekspedisi, which is kan ekspedisinya seharusnya yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab, tapi nggak mau, dia angkat tangan. Ya udah, malah mbaknya nggak apa-apa Mbak, jangan, kita bagi 2 aja gitu. Gue bilang jangan, gue bayar. Dia tetap kekeh mau 50-50 gitu loh. Padahal kakinya patah loh, cuman memang masih bisa dipakai, cuman tetap berdiri, cuman kakinya aja yang patah. Dia minta udah 50-50, oh yaudah oke, baiklah Bu kalau memaksa, alhamdulillah gitu. Jadi kayak selama ini baik-baik, selama kita nge-treat orang baik, semua orang bakal nge-treat kita baik juga gitu. Luar biasa loh. Ini trik bisnis sekaligus trik untuk mendapatkan sebuah siraman rohani yang sangat menjadikan hati. Cak, ada yang nanya nih dari Helen Susanto. Ini dulu juga anak Kompas Gramedia, Cak. Dia dulu di promosinya. Oh, kamu kenal ya? Oh, bukan yang Mbak Helen. Bukan, beda. Bukan. Ya. Nah, dia nanya, dulu waktu Kak Eca starting bisnisnya, ada strategi pricing tertentu nggak? Gimana caranya kakak decide pricingnya? Nah itu Cak, ngitung-ngitung gimana sih ketika Snack Tower itu misalnya lo bagaimana lo menghitung, oke, ini kayaknya harga segini, oke, gue bisa dapat untung tapi nggak terlalu mahal. Gue pelan-pelan sih, misalkan kayak gue selalu mulai dari untung yang nggak terlalu over gitu biar masuk akal. Jadi kayak wah gue kalau beli barang juga nggak mau terlalu pricey kan, pengennya tengah-tengah gitu kan. Jadi kayak gue
selalu berprinsip nggak apa-apa deh untung dikit, yang penting kali banyak gitu. Nah pas pertama Oke, kali oke, gue oke. lempar ke pasar, untung gue misalkan kayak cuman berapa persen gitu kan, misalkan kayak nggak sampai 50% lah dari ini gitu kan. Nah pas udah ini udah 30%. 30% Iya, tuh masih wajar 30%. apa? Oke. Masih wajar lah karena kan gue harus ngedesain. Hmm. Apa gue effort gue kan kepake kan, gue harus ngedesain, gue ini nggak cuman gue tap 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 segala macam. Nah itulah yang membuat snack tower gue beda gitu kan. Gue mendesain foto si anak dengan hal yang dia suka gitu kan. Jadi ya gue mengupah diriku sendiri. Oh bayaran gue segini nih untuk ini gitu. Jadi startingnya jangan terlalu pricey dulu, lempar pasar dulu. Which is kalau misalkan udah mulai banyak, pasti deh lo mau pasang berapa, tapi jangan terlalu mahal juga sih ya. Selalu membalikan ke diri lo sendiri. Oh, kok kalau beli seperti ini overpricey, gue juga ogah kan. Mending gue yang lain gitu. So, intinya jangan terlalu pikirin cuan dulu. Gitu. Cuan nomor 2. Cuan bukan oh ya, cuan nomor 2. Yang nomor Nomor 1 2. adalah passionate itu tadi. Passionate-nya itu tadi. Lo gimana lo bikinnya sesuai dengan apa? Hati lo maksimalin gitu, lo moodnya enak apa segala macam. Pokoknya yang nomor 2 itu cuan akan datang dengan sendirinya gitu. Karena apa yang dikerjakan dari hati akan tersampaikan dengan baik ya, Bu Betul. Ustazah. Betul begitu, Bu? Betul sekali. Minal izin lagi Minal kita. Minal izin, Pak izin. Lo udah 3 kali ngalahin. Iya kan, Lebaran kali ini beda. Kita harus benar-benar merayakan dengan cara yang baru, Cela. Makasih loh Mbak Helen udah nanya. Iya, monggo ada lagi yang ingin bertanya, misalnya kayak next step-nya apa, Cak? Apa yang akan lo lakukan ya dari ketiga brand itu gitu. Misalnya kayak yang makeup artis itu kan sekarang lagi slow nih. Tapi kan nggak mungkin lo biarkan slow terus gitu. Iya, benar. Apa yang akan Eca lakukan? Gue mumpung lagi pandemi seperti ini, gue lagi ngatur ekspansifnya Eca Styling Room. Eca Styling Room sendiri kan emang lebih kayak besar ya pasarnya, nggak cuma make up, nge-styling juga. Nah, gue tuh lagi proses untuk merambah ke wardrobe-nya gitu loh. Wardrobe-nya Eca Styling Room gue pengen ngerentalin karena kan gue juga ngehandle styling buat pre-wedding kan. Kalau misalkan ini kan rata-rata klien gue, aduh nggak ada, susah banget di Makassar tuh, susah banget nyari wardrobe yang kekinian buat pre-wed. Sekarang kebanyakan kan tempo segala macam. Nah, gue sementara menggodok itu Mbak. Jadi insya Allah as soon as possible akan launching gitu loh. Bukan hanya sekedar makeup dan styling aja, gue pengen ngerentalin wardrobe juga. Tapi yang enggak, artinya emang nggak pernah berhenti mikir ya, emang harus dicari celahnya mana ya, menciptakan peluang itu tadi ya, Cak. Benar. Di mana itu, ya itu gue juga bersyukurnya kan gue back for good, jadi gue ada lahan yang bisa gue pasarin di sini, which is kan makeup artist banyak lah di Makassar. Nah gimana caranya gue bisa menjadi makeup artist yang beda gitu kan, ya dengan gue ngasih paket misalkan kayak wedding attire juga banyak. Nah kan kalau pre-wedding attire buat yang hijab apalagi Mbak, belum ada di Makassar gitu loh. Oke. Emang berarti harus selalu melihat si peluang itu tadi ya, Cak? Benar. Tapi lo sendiri pandemi gini bikin krisis, lo optimis nggak sih, Cak, sebagai creativepreneur yang bisa dibilang maksudnya usahanya masih terus harus dibikin berkembang gitu. Lo sendiri merasa ini akan lebih menantang atau lo optimis aja semua akan bisa berjalan? Gue sih lebih ke optimis aja ya. Maksudnya take it for granted. Apa modal lo optimis, Cak? Modal optimis gue apa ya? Selama gue bisa happy, bisa ngejalan hidup dengan sederhana, maksudnya nggak banyak mau. Ya gue pindah ke Makassar, jadi kayak gue tuh nggak sebanyak mau pas gue di Jakarta gitu loh. Jadi kayak lebih ya udah nothing tulus. Kalau emang seperti ini keadaannya, ya udah berdoa aja, berikhtiar. Selama kita masih bisa makan, kita bersyukur masih bisa berbagi gitu loh. Kayak optimis aja, semua pasti this too shall pass lah, semua akan berlalu this too shall pass. Luar biasa Kakak Eca. Minal aidin wal faizin.
Tapi kamu emang bener-bener ini ya, pebisnis kreatifpreneur muda yang emang kayaknya Masih segala muda ya? medan nggak takut ya, Alhamdulillah. muda Beb, ya Masya Allah. Allah. Iya, gue lebih tepatnya Maksudnya, Hmm. ya Apa? gimana? Lebih tepatnya gimana? Lebih tepatnya berani mencoba. Suka coba-coba aja gitu loh. Kalau banyak yang suka, oke, kita bisnisin gitu. Kalau nggak banyak yang suka Pernah juga tetap ngerasa aja. di sekian banyak stok optimisme lo, ada nggak pernah lo merasa bahwa, aduh, kayaknya ini nggak kemana-mana gitu? Pernah nggak, Cak? Terus Oh apa yang lo iya. lakukan kalau misalnya lo pernah? Nah itu yang pas gue hobi Polacraft sempet yang macet kan, eh, ekspedisi naik 110% segala macam. Jadi gue mau jual berapa? Jadi kayak ya gitu gimana. Tapi ada aja jalannya. Gue ketemu perajin di Makassar yang bisa bikinin yang gue mau, walaupun bukan koper-koper rotan yang dekoratif yang kecil, dia bikinin gue meja kayak salah satunya kayak gini nih, meja ini nih tuh. Itu kan, Oh, nah itu ide baru lagi itu tuh. lo yang Kalau desain ya berarti ya? itu gue yang desain, gue suruh ya banyak Oke. sih mungkin yang jual di IKEA di mana, cuman kan taste of myself juga ada kayak gue bikin ada rotan-rotannya gitu kan. Jadi kayak sebelumnya pernah gue bikin book storage mbak, jadi kayak pas gue lihat kopi Polacraft gue yang koper itu macet, gue wah ketemu perajin, langsung gue bikinin, gue bikinin dong buat anak gue. Pas gue posting banyak yang suka, akhirnya repeat orderan banyak gitu. Jadi kayak meja itu baru lagi tuh gue bikin. Berarti emang triknya Echa itu emang nggak pernah takut untuk mencoba ya, Ca ya? Dan ya emang lu sendiri yang harus nyiptain peluang itu kan, balik lagi ya. Benar-benar. Dan nanti tinggal dicari aja lo mau bikin statement dari brand lo itu seperti apa, terus nanti hitung-hitungan dari pricingnya gimana gitu ya. Itu semua lo pelajari berdasarkan pengalaman ya, Ca? Berarti, Ca? Iya, berdasarkan pengalaman sama learning by doing. Ngalir aja. Ngalir aja semuanya, nggak ada yang bener-bener gue harus riset ke sana kemari, nggak gitu. Rajin-rajin ini aja, browsing apa, ketemu orang ya, itu ketemu orang juga bisa menghasilkan rezeki. Bukan berarti kita bisnis kita di rumah aja gitu. Ini cari networking lah di luar, karena rezeki itu biasa dari teman juga. Lo jualnya pasti teman lo, sahabat-sahabat lo tuh sering banget. Tiap gue bisnis, sahabat-sahabat gue adalah pembeli pertama. Dan sahabat yang karena lo orang baik, Cak. yeah, Masya Allah, Alhamdulillah. Gue seneng banget nih Iya, dapet pujian kan? mulu nih sama Mbak Pris. Iya, kan lo kasih gue cuan. Kasih coklat aja deh. Iya lo, luar biasa lo Echa lo, cuan, Cak. Cak, nggak kerasa banget ini kita udah tinggal 7 menit lagi, ada closing statement nggak, Cak? Buat semua teman-teman Capcipers di sana, apalagi yang lagi maju mundur ingin bikin bisnis baru, apa itu nih, Cak? Gue supaya bisa seoptimis dan sekreatif Aziza Syamsuddin. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi buat cewek-cewek nih juga, cewek-cewek yang mungkin nanti ikut suami kayak gue gitu kan, pilihan gue kan ikut suami itu. Misalkan lo akan meninggalkan karir lo siapin deh, harus punya skill dari sekarang. Sebelum nikah lo harus punya skill. Dan kalau misalkan emang lo pengen nantinya misalkan lo nggak kantoran, lo jangan langsung ninggalin kantor aja gitu loh. Sembari lo di kantoran, lo making a business, a new business, small business. Jadi pas lo keluar dari kantor, lo punya pegangan dan lo seriusin di situ. Dan skill-skill itu jangan dianggap remeh deh. Misalkan nih adik-adik, kalau misalkan ada yang kuliah ya, sebanyak mungkin deh skill itu bukan cuma di akademis aja. Misalkan kayak ada Photoshop, gue nggak tahu tuh kalau gue bisa ada Photoshop, InDesign, itu akan bermakna nanti di 10 tahun yang 14 tahun yang akan datang pas gue udah ikut. Gue nggak tahu nih ke Makassar, gue mulai dari awal lagi kan, hobi Polacraft karena kan di Tangerang kan, jadi agak susah ekspedisi ya. Gue harus menghasilkan apa yang gue bisa hasilkan sendiri di sini. Nah itu skill-skill kecil seperti itu jangan diremehin, di-upgrade aja terus. Pokoknya harus melek digital deh di era sekarang, apalagi sekarang kan banyak yang baru-baru kan, udah digital, sosial media, sama ada sosial media dan itu gratis, lo hanya harus punya kemauan dan kuota, itu aja. Kemauan dan harus kuota. Hanya punya, iya betul, di era digital cukup kemauan dan kuota, bisnis bisa jalan. Jadi ternyata jadi orang kreatif itu emang bisa dilatih ya kan. Terus
harus dilengkapi dengan skill-skill kecil yang kita nggak tahu bahwa ternyata satu hari nanti itu, tapi Akan sebenarnya kepake. skill-skill itu juga betul akan kepake, dan skill-skill itu juga sebenarnya melatih sense lu untuk melihat peluang itu nggak sih ya sebenarnya ya. Iya. Setidaknya kan dengan lo biasa kan orang kalau main Adobe Photoshop kalau dia nggak ngerti art gitu atau misalnya tentang apa proporsi bentuk atau apa gitu kan, tetap aja itu kan juga akan melatih untuk menghasilkan sebuah keindahan. Betul. Yang mencong sana sini kan, nggak proporsional. Iya, betul betul. Tekan aja shift-nya, shift baru ditarik, udah. Ngerti nggak? Pasti Daniel ngerti. Papanya Mudita ngerti deh. Dia kan IT. Aku tekan shift ditarik, oke. Itu Aku akan- ngertinya Nah rambut aja. itu gue dapet waktu gue kerja tugas di rumah teman gue, itu nggak bisa gue lupa. Si pacarnya tahu banget ada Photoshop, dan kan kita learning by doing ya. Di sekolah cuman di kampus cuman kurikulum tambahan aja, bukan yang benar-benar gue advertising, gue maskom. Ya udah, gue inget banget dia selalu bilang, lo kalau narik apa-apa dari Adobe Photoshop jangan lupa tekan shift. Oh oke. Sampai sekarang cerot gitu. Pokoknya kalau Berterima kecil, kasihlah kepada tombol shift ya. tombol shift, thank you. Tombol shift, thank you. Come Luar share. biasa loh, Ca. Buat ada banyak perspektif baru banget dari Eca ini, kalau ternyata untuk bisnis kreatif nggak nggak setriki yang banyak orang pikir ya kan. Kalau gue ngebayanginnya, wah gila lu harus nyiapin ini, ternyata buat Eca, as long have you punya passion untuk kerjain itu, terus udah gitu lo bener-bener menjiwainya, mengerjakan dengan hati itu tadi. Terus lo tes pasar, jangan malu untuk banci-banci tampil gitu, tapi yang ditampilin adalah produk ya, bukan kayak gua, isinya muka gua semua Instagram gue. Isi Instagram gue juga. Jangan produk gue muka gue gitu. Jangan-jangan, Mbak. Jangan-jangan. Dan ya itu tadi, selain ada kemauan harus ada kuota web, karena sekarang zamannya digital media ya kan, sosmed. Eca, terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih terus udah bersemangat. diajakin. Dan terima kasih lo sudah bikin kita semakin optimis bahwa apapun situasinya, selama lo bisa lihat ada peluang sekecil apapun bisa dimanfaatin, hajar aja. Hajar, demi sikat. cuan. Cuan nomor 2, ingat. Cuan nomor 2, hati Cuan, nomor 1. hati. Dari hati turun ke cuan kan? Dari hati. Oh iya ke benar, cuan. dari hati turun. Ya ampun, gila deh, Captivus kali ini tuh banyak banget quote-nya ya. Kalau bikin artikel nih, udah bingung mana yang Mana yang jadi mana yang mau headline-nya. di bold. Mana yang mau di Betul, terlalu banyak headline-nya. Ya, Eca, kita makasih editor. banyak. Iya. Ya ini abis ini gue ngedit tulisan maksudnya. Sehat-sehat terus semangat, dan semoga Hopi Pola Craft, Eca Stylist Living Room sama Snack Tower by Hopi Polanya terus maju dan bisa menginspirasi banyak orang, bukan cuma orang di Makassar tapi juga di seluruh Indonesia. Amin. Mbak Pris juga semoga Terima makin kasih Eca. bersinar di sana. Udah Kayak ada ring bajunya. light. Oh iya. Mantap. Glowing ya. Mantap. langsung. Glowing. Nggak perlu skincare, pakainya. Pakai ring light aja. Ring light aja. Eca, hatur nuhun pisan ya. Terima kasih. Sami-sami. Gimana sih bilang makasih di bahasa Makassar? Terima kasih apa ya? Terima kasih nah itu Ji kayaknya. Oh, Terima kasih nah. terima kasih nah. Iya, sama-sama. Terus balasnya apa? Oh, sama-sama. Terima kasih nah. Iya, sama-sama nah. Oke. Nah, bye-bye Eca. Bye-bye. Makasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Bye. Bye-bye Eca. Thank you. Bye.